Jadi saya berusaha untuk bagaimana saya punya nilai agak lebih dari yang lain. Iya, suster. Nah, saya berusaha. Jadi setiap kali masuk dalam kelas, saya fokus untuk baca-baca. Meskipun saya tidak hafal. Saya punya materi saya tidak hafal. Tapi saya berusaha untuk saya baca supaya datang pertanyaan saya bisa tangkap. Nah, Sobat Komsos yang terkasih, jumpa kembali lagi dalam Bikom, Bincang-Bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Dalam Bikom pada hari ini sudah hadir bersama saya di studio, yaitu Suster Hubertina Labok TMM. Selamat datang Suster Hubertina, selamat hadir di tempat ini di Bincang-Bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. terima kasih Siska. Dan terima kasih untuk Komsos yang sudah mempercayakan saya untuk menceritakan tentang pengalaman saya. Iya. Nama saya Suster Hubertina Labok TMM. Saya berasal dari Kepulauan Aru atau Dobo. Desa saya Salarem. Saya sejak masuk biara dari 2005. Dari 2005 sampai sekarang, tapi kita hitung dari terima medali. Jadi dari 2008 sampai sekarang 17 tahun. Baru 17 tahun. Iya. Saya masuk biara, sesudah itu saya kuliah, dipercayakan tarekat untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Unimuda Sorong. 2001 bulan Agustus sampai kemarin 2025 bulan Juli tanggal 22 saya wisuda. Terima kasih karena selama saya kuliah, pengalaman saya kuliah di Universitas Muhammadiyah, banyak pengalaman yang saya dapat. Pertama, saya dipercayakan untuk mengikuti kampus mengajar dan saya ikut itu, saya lolos 5 bulan, 1 semester saya ikut satu semester itu kampus mengajar, dan saya bersyukur bahwa saya ikut itu kampus mengajar itu karena lebih banyak pengalaman lagi untuk kedepannya. Terus yang satu lagi itu, para dosen itu mereka tidak lihat dari kita punya kecerdasan. Tidak dilihat dari kecerdasan, tidak lihat dari kita punya kecerdasan, tapi bagaimana dengan setia bertanya, setia masuk kelas, terus setia untuk membuat tugas. Setia untuk membuat tugas. Tiga ini para dosen lihat dari kita punya kesetiaan untuk selama belajar. Saya bersyukur bahwa selama ini saya tidak berpikir bahwa nanti saya lulus dengan predikatnya. Iya. Karena saya tidak, untuk saya punya pribadi, saya tidak cari nilai. Saya tidak cari nilai, tapi saya cari pengalaman. Pengalaman bagaimana cara mengajar, bagaimana pengalaman dengan para dosen, supaya saya bisa terapkan itu di sekolah nanti besok-besok. Tapi saya bersyukur bahwa saya lulus dengan predikat cum laude. Terus dari kami punya angkatan 2021 itu, dari kami punya prodi yang ikut wisuda kami bertiga. Dan itu saya sangat bersyukur bahwa dari sekian teman-teman itu saya juga termasuk dalam wisuda kali pertama ini. Yang lain itu nanti Desember. Yang lain Desember. Suster. Tapi suster ikut yang gelombang pertama ya. Ya. Jadi saya bersyukur bahwa ternyata Tuhan itu memanggil orang itu tidak memihak juga, tidak memilih. Tidak memilih bahwa yang ini punya otak bagus, yang ini foto, tapi bagaimana dengan ketemu punya setia untuk jalankan. Ya. Kalau mau bilang suka duka sih banyak. Saya
bagaimana kuliah sambil buat jajan. Kuliah sambil buat jajan. Bahkan saya tidak pernah belajar di rumah. Semester pertama, kedua sampai kelima, keempat itu saya belajar. Tapi semester 5 itu saya sudah masuk di kampus mengajar. Semester 6 iya, Suster. sampai semester 6 itu saya mulai buat jajan. Jadi dari pagi sampai malam bahkan sampai pagi. Itu saya buat krepek dengan roti. Itu dibawa ke mana, Suster? Kami cari orang untuk ya. Oh iya, Suster. Jadi kalau sembahyang saya biasa bawa iya, untuk. Suster. Kalau roti saya sudah cari-cari langganan. Iya. Jadi mau bilang belajar tidak semester belajar. 6 itu saya tidak belajar. Tapi saya kalau sampai di kampus itu meskipun HP orang telepon pun saya kadang tidak terima karena saya fokus untuk belajar. Karena saya berpikir nanti ada pertanyaan-pertanyaan kalau teman-teman presentasi lalu saya tidak bertanya atau iya, para dosen tanya saya tidak tahu, kan itu malu. Karena satu masalahnya itu pertama saya suster. Iya, Suster. Jadi kalau tidak bertanya juga malu. Tidak jawab juga malu. Ya, itu pertama. Kedua, di dalam kelas saya punya umur lebih dari teman-teman yang lain. Karena saya kuliah sudah 39 tahun. Jadi yang lainnya rata-rata masih usia 19, muda ya, Suster, ya? 18, 19, paling tinggi 20. Tapi yang paling ini saya 39 tahun. Jadi saya masih muda, Suster. Jadi saya berusaha untuk bagaimana saya punya nilai agak lebih dari yang lain. Iya, Suster. Nah, saya berusaha. Jadi setiap kali masuk dalam kelas saya fokus untuk baca-baca. Meskipun saya tidak hafal. Saya punya materi saya tidak hafal. Tapi saya berusaha untuk saya baca supaya datang pertanyaan saya bisa tangkap. Dan saya bisa bertanya. Iya. Dan saya juga bisa bertanya kepada orang yang bawa materi. Itu pertama. Terus yang kedua, saya punya kuliah ini memang kalau bilang juga jauh perjalanan. Jaraknya jauh ya, Suster? Jaraknya jauh dari. Suster kuliahnya di mana? Remu. Saya tinggal di Remu. Di Remu, Suster tinggal di Remu ya. Kuliahnya di Muhammadiyah di kabupaten. Di kabupaten. Dari kota ke kabupaten ya, Suster ya. Jadi kadang pergi pagi, pulang malam. Tapi semester 6 saya tidak terlalu kuliah karena saya ambil, saya potong-potong waktu saya ambil dari semester 3 sampai 4 punya, semester 4 sampai semester 5, dari semester 5 sampai semester 6 punya. Jadi semester 6 dan 7 tidak terlalu banyak perkuliahan yang diikuti begitu ya, Suster, ya. Jadi saya lebih banyak tinggal di rumah untuk buat saya punya jajan. Iya, Suster. Karena saya punya transport. Iya. Dengan fotokopi dengan yang lain-lain. Ya, itu membutuhkan internet dan lain-lain, ya. Suster. Jadi bahkan sampai saya tidak pernah minum kopi selama saya di rumah, tapi setelah saya di Sorong, saya minta Suster Yo beli saya punya kopi itu renteng karena malam saya minum untuk belajar atau saya buat saya punya jajan. Tugas ya, Suster, atau Suster bikin jajan. Saya punya jajan. Jadi harus minum kopi. Supaya bisa bertahan. Ya. Kadang ya ada sakitnya juga, tapi saya bersyukur bahwa saya masih bisa lewati itu. Dan puji Tuhan saya punya nilai kemarin itu 3,93. 3,93 ya, 3,93. Jadi dikatakan itu predikat cum laude. Saya juga kaget. Luar biasa, Suster, itu pencapaian yang kalau mau dibilang luar biasa, cum laude, Suster. Iya, jadi waktu saya dengar waktu yudisium, iya, Suster, itu antara menangis dan tidak. Iya ya, Suster, ya. Karena perasaannya bercampur. Karena atau bagaimana, saya tidak Suster? percaya bahwa saya tidak percaya, tapi Tuhan sungguh luar biasa. Saya tidak percaya bahwa saya akan dapat itu karena di dalam kelas lebih banyak orang-orang pintar. Karena di dalam kelas itu kami Papua hanya hitung dengan jari. Hitung dengan jari ya, Suster, ya. Yang lebih banyak itu Bugis, Makassar, Jawa.
yang suster mungkin berpikir bahwa mungkin mereka bisa Ya. lebih dari Mereka lebih, terus nanti mereka wisuda duluan. ya, Tapi ternyata Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh baik, luar suster. biasa untuk saya. Dan setelah saya tamat, motivasi saya mungkin ke karya nanti, Karya ya, suster. ya, ke karya pendidikan. Karya pendidikan. Entah itu SD, entah TK, tapi saya lebih ini di TK karena saya punya prodi kan PG PAUD. PG PAUD ya, Ya. suster ya. Jadi lebih ke dunia pendidikan, Pendidikan, ya, suster ya. setelah Artinya tamat setelah ini. tamat ini jadi Ha-ha. ruang kerjanya Kerjanya itu di bidang pendidikan. Ya. seperti itu ya, suster ya. Ya. Semoga. Suster, mungkin ada trik-trik khusus untuk sobat Komsos di rumah nih supaya punya semangat, tidak malas-malas dalam belajar atau apa seperti itu. Artinya trik-trik khusus dari suster. Bagaimana supaya jangan malas belajar tapi semangat terus. Tidak boleh padam nih, semangat terus, suster. Ya, terima kasih. Kalau saya punya pengalaman, meskipun dalam pekerjaan, tapi saya tahu bahwa saya anak sekolah. Itu pertama. Jadi meskipun ada capek-capek, tapi saya berusaha untuk belajar. Dan jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Karena belajar itu membuat kita bisa mengenal sesuatu. Bisa mengenal sesuatu. Kalau tanpa belajar, apapun kita niat untuk mau ke sini, tapi kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Kita tidak akan tahu. Jadi lebih banyak belajar. Lebih banyak belajar ya. Dan suster, lebih banyak membaca. lebih banyak membaca. Ya, kalau di kampus saya fokus. Di kampus itu meskipun orang pergi jajan, saya duduk untuk belajar. Suster, pasti belajar. Kadang saya bawa punya air putih dari rumah. Atau kopi saya seputar di rumah. Jadi sampai di sana itu di kampus ada teman-teman pergi jajan, saya duduk baca-baca. Karena kalau datang di rumah kadang belajar, kadang tidak. Kadang belajar, kadang tidak. Karena saya punya tugas di luar, suster, tugas bahkan di pelayanan. lingkungan. Di lingkungan juga. Di lingkungan itu kita punya nama untuk memimpin doa itu ada wajib. Dan setiap hari Rabu itu biar pulang capek wajib. Wajib, suster. Wajib. Tidak boleh dilewatkan. Tidak boleh karena kita sedikit orang di lingkungan. Di lingkungan ya, suster ya. Terus saya kan ada 2 gereja. Iya, suster. Di Santo Petrus dengan di Emmaus. Di Santo Petrus dan Emmaus. Jadi kalau hari Rabu di Santo Petrus di lingkungan, berarti hari Kamisnya di Emmaus. Gereja Emmaus dan lingkungan CB. CB, suster. Ya. Jadi Rabu dan Kamis, dan itu wajib. Itu wajib ya, suster ya, tidak boleh dilewati. Tidak boleh dilewati. Meskipun ada perkuliahan seperti itu, suster. Iya, saya pulang biar sore pun tetap mereka jemput untuk sembahyang. Waktu kuliahnya suster ini di sana jam berapa nih, suster? Dari pagi ya sampai Dari pagi. Siang, sore, atau sampai malam, suster? Kalau pagi ada beberapa mata kuliah, mungkin 2. Terus ya? yang sorenya itu 1. Jadi dari pagi sampai sore. Jadi tidak mungkin kita balik lagi. Karena jarak juga ya, suster ya? Jarak. Jadi saya biasa tinggal di satu keluarga orang Toraja di depan kampus. Iya. Saya tidak mau bergabung dengan teman-teman, tapi saya berusaha untuk pergi di keluarga ini supaya saya duduk tenang dan saya baca-baca, fokus baca. Nanti sudah jam untuk masuk, baru saya masuk kembali ke kelas. Luar biasa. Artinya suster tidak menyia-nyiakan waktu dan ini hanya untuk lain-lain, tapi suster mau di situ fokus belajar ya, suster ya. Luar biasa sekali, suster. Saya fokus. Artinya jadi saya kuliah tidak sampai 4 tahun. Tidak sampai 4 tahun ya, suster ya. Harusnya 4 tahun. Harusnya 4 tahun. S1 ya, suster ya. S1 itu harus 4 tahun minimal. Suster tidak mencapai. Tidak. Makanya dari kemarin dari prodi bilang suster kalau boleh bisa sampai Desember baru wisuda. Tapi saya berpikir kira-kira 6 bulan saya buat apa? Buat apa, iya, suster. Mata kuliahnya semua sudah selesai. Sudah selesai. Terus saya punya proposalnya juga sudah. Skripsi juga sudah. Sudah ujian. Terus saya ujian. Iya. Yudisium. Sudah yudisium juga ya. Untuk apa saya mau nganggur saja? Lebih baik 1 kali supaya kalau mau nganggur ya
Yang penting sudah satu kali wisuda. Jadi sudah akhirnya diurus untuk wisudanya. Diurus untuk wisudanya ya suster ya. Iya. Luar biasa suster. Ya, suster, kira-kira sesudah suster menyelesaikan studi ini tadi sudah disampaikan ya, lebih ke bagian dunia pendidikan ya suster. Ya, kira-kira suster mau kemana nih pendidikan, berkarya di Sorong atau di luar Sorong atau seperti apa suster? Itu tergantung dari mana ya suster, mungkin bisa jelaskan. Kalau saya itu di mana-mana saya mau, tapi saya di bawah pimpinan. Di bawah pimpinan. Ya. Jadi mungkin bulan depan punya surat mutasi suada. Entah kemana. Saya juga belum tahu. Iya, suster. Jadi kemarin saya punya bos, dia bilang yang penting sudah sukses. Sudah sukses. Nanti suratnya itu dari belakang. Jadi suster tunggu saja. Suster menunggu sampai ada surat baru suster pindah kemana. Dan itu pemimpin juga tidak kasih tahu saya kemana. Jadi saya itu tunggu-tunggu saja. Suster tunggu-tunggu ya. saja ya suster. Dan siap sedia untuk kemana saja. Entah ke Sorong, kemana saja, ke Dobo, ke Ambon, Iya, ke Merauke pun saya siap jalan. Karya pelayanan artinya dari tarekat suster ini di mana saja nih suster? Dari tarekat TMM ya suster ya, yang suster bisa jelaskan. Ada di Jawa. Di Jawa, ada di Kalimantan. Ya. Terus ada di Maluku, di Ambon, ada di Tual, ya. Ada di Dobo, di Samlaki. Terus ada di 4 keuskupan. Jayapura sendiri yang belum ada. Di Jayapura sendiri ya? Jayapura belum. Ya? Iya. Terus ada di Atambua. Oh, ada di Atambua, Atambua di Timor, ya, dan Timor Leste. Dan Timor Leste. Kita sudah sampai di situ. Sudah meluas juga ini suster ya. Iya. Ya suster, bagaimana suster menerapkan ilmu yang sudah suster pelajari nanti suster akan turun ke dunia pendidikan. Bagaimana suster akan menerapkan ilmu itu kepada peserta didik? Artinya bagaimana cara suster untuk menerapkan ilmu kepada para peserta didik nanti dalam dunia, khususnya kepada di bagian ini ya suster, anak-anak ya. Mungkin apa yang nanti suster akan ajarkan atau apa? Mungkin ada gambaran-gambaran sedikit suster. Terima kasih. Kita kalau mau mengajar kita lihat dari anak-anak dulu. Jadi jangan kita memilih anak-anak. Jangan memilih anak. Ya, kita harus jadi yang agak lemah kita harus satukan dengan teman-teman yang agak sedikit cerdas biar mereka bisa ikut teman-teman yang lain. Terus yang kedua, yang bisu atau yang dikatakan apa ya, berkebutuhan khusus. Nah itu kita buat kelas sendiri. Karena waktu kami dapat itu tidak boleh digabung dengan yang normal. Iya. Jadi kita harus fokuskan sendiri. Jadi mungkin satu guru atau saya sendiri berfokus pada dia supaya dia juga tahu bahwa ada punya perhatian untuk dia sendiri, anak itu. Jadi dia tidak berpikir bahwa dia seperti begini, suster memilih yang lain. Tidak. Jadi tidak ada pembedaan-pembedaan kecuali mungkin kepada yang tadi yang berkebutuhan khusus. Mungkin kelasnya dipisahkan seperti itu ya suster. Tapi satu ketika kita harus gabung. Harus gabung ya suster ya. Harus gabung supaya mereka juga tahu dunia kebersamaan dengan teman-teman. Iya, baik suster. Itu mungkin yang terkait dengan yang PAUD ya suster ya. Mungkin cara-cara pengajarannya seperti itu ya suster ya. Iya, baik suster. Lalu suster, motivasi suster terhadap anak-anak nih yang masih sementara menjalani studi perkuliahan itu seperti apa? Apa nih pesan-pesan motivasi semangat nih untuk suster bisa bagikan kepada teman-teman sobat Komsos di rumah yang masih menjalani perkuliahan? Kira-kira semangat apa yang ingin suster bagikan atau sampaikan kepada teman-teman sekalian? Terima kasih. Saya punya teman-teman sendiri yang belum wisuda. Saya setiap hari itu kasih masuk di grup. Harus semangat. Itu salah satu motivasi, memberi motivasi untuk mereka. Kadang mereka jenuh dengan mereka punya
proposal dengan skripsi, saya bilang harus berjuang biar apapun terjadi, karena setiap sekali melangkah tetap melangkah, itu saya punya prinsip. Jadi saya biasa setiap hari saya kasih masuk di grup, harus semangat, karena orang tua tahu bahwa kita kalau sudah kuliah otomatis kita pulang dengan kertas potong itu. Atau ijazah, maksudnya bukan. Jadi kita orang tua sudah tahu bahwa nanti kita pulang kita bawa hasil yang baik. Jadi harus semangat. Harus semangat ya, Suster ya, harus semangat. Harus semangat. Putus asa. Tidak boleh putus asa. Terus yang untuk yang muda-muda saya biasa bilang, kalian jangan cepat untuk menikah. Itu saya punya ini dia, Suster, ya. Mereka jangan cepat untuk menikah. Selesaikan satu dulu. Selesaikan kuliah dulu, baru supaya kamu punya orang tua juga bangga. Apalagi mungkin yang masih muda-muda sekali ini ya, Suster ya. Saya biasa kasih pesan di kami punya grup. Jadi puji Tuhan sampai sekarang ini hanya satu saja yang dia menikah. Ya, itu motivasi ya. Motivasi selama saya dengan teman-teman. Ya, Suster ya, luar biasa, Suster, motivasi untuk adik-adik atau teman-teman dalam bangku kuliah di sana ya, Suster ya. Saya biasa mungkin mereka tahu bahwa saya umur agak tua, jadi mereka dengar. Jadi kalau ada sesuatu mereka konfirmasi dengan saya. Bagus juga, Suster, sebenarnya ya. Saya bersyukur. Artinya ada orang yang memberikan motivasi begitu, Suster, kepada mereka. Pasti mereka juga rasa senang juga. Ada orang yang hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan semangat, spirit. Ya, karena kadang dalam mereka punya masalah kan tidak sama juga, tidak sama dengan kita masalah. Kita masalah juga tidak sama dengan mereka. Jadi bagaimana kita merangkul mereka untuk menceritakan kita pengalaman juga, supaya mereka juga tertarik dengan apa yang kita buat. Lebih banyak pengalaman. Lebih banyak pengalaman ya, Suster ya. Ceritakan mereka. Iya, Suster. Suster, di lingkungan kampus sendiri bagaimana hubungan Suster? Artinya sosialisasi dengan sosial dengan apa namanya? Kaprodi, teman-teman atau dosen dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Suster? Keseharian Suster di kampus itu seperti bagaimana? Kalau saya di kampus itu, saya punya kaprodi itu panggil saya itu, sapa saya itu tidak pernah Suster. Tidak pernah Suster. Sus. Itu sapaan ya. Dan itu semua saya punya dosen. Dan teman-teman di kampus itu tidak pernah panggil saya punya nama. Tidak pernah. Hanya Sus saja. Karena mungkin saya juga tidak kasar dengan mereka. Jadi dari sapu ke prodi sampai sapu dosen-dosen laki-laki, perempuan semua, untuk komunikasi itu lancar. Bahkan kalau saya tidak mengerti, meskipun ini saya punya prodi, tapi saya bisa ditanya ke prodi yang lain, ke prodinya, sapu pengalaman. Seperti macam saya kampus mengajar kemarin ini, saya kan pergi PAUD, tapi saya dapat di SD. Baru SD Krus Raja Satu yang begitu ketat. Iya, Suster. Bagaimana caranya kita masuk? Iya. Baru saya ini jurusannya dari dulu, dari sejak saya masuk, setelah saya jadi biara, saya selalu di TK. Suster. Jadi belum pernah ke SD? Belum, saya tidak pernah mengajar di SD. Jadi saya pindah lagi, minta pengalaman dari Kaprodi Penjas. Saya masuk ke Kaprodi Penjas. Dan Kaprodi Penjas ini juga sudah kenal saya waktu saya mendaftar. Jadi sudah terbiasa. Makanya kemarin saya bilang di kedua suster yang dampingi saya. Iya, Suster. Suster, ini Bapak Kaprodi Penjas, selama saya mendaftar, Bapak yang dampingi saya sampai selesai. Bahkan saya punya hasil itu, teman-teman lain belum terima. Bapak sudah kirim di saya punya WA. Bapak sudah kirim ke Suster WA, luar biasa. Iya, itu dengan saya punya dekan. Saya punya dekan itu setiap kali ada sesuatu tetap WA kasih tahu. Jadi saya bersyukur dari kedua dosen ini. Dari awal saya masuk.
Dari awal masuk Ya, ya, dari suster. awal masuk mereka damping saya sampai kemarin. Bahkan saya punya skripsi agak sedikit dia miring-miring. Iya, suster. Saya tanya kepada saya punya dosennya satu, Iya. dosen Penjas sini. Iya. Meskipun saya bukan jurusan Penjas, iya. tapi saya komunikasi dengan Bapak. Dengan Bapak. Dan Bapak juga artinya mau welcome, mau membantu suster. Kan tentang abstrak itu kan dia ada dua. Iya. Bahasa Inggrisnya dengan bahasa Indonesianya. Iya. Dan kalau bahasa Inggris saya tidak terlalu ini ya, suster ya. Jadi saya kirim ke Bapak tolong bantu saya dengan saya punya abstrak ini. Saya sudah buat bahasa Indonesianya, dia punya bahasa Inggrisnya Bapak kirim. Dan kayak mudah sekali untuk saya. Mudah sekali ya, suster ya. Iya. Iya, baik suster. Ya, sobat Komsos dimanapun Anda berada, kita sudah berbincang-bincang dengan Suster Hubertina terkait dengan suster boleh menyelesaikan perkuliahannya dan boleh mendapatkan peringkat cum laude. Baik, suster, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama dengan kita semua dalam bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong yang pada hari ini boleh hadir bersama-sama dengan suster juga di sini. Kami terima kasih nih ucapkan kepada suster nih sudah boleh bergabung dalam studio Bikom Komsos pada pagi hari ini. Baik suster, terima kasih untuk harapan-harapan dan motivasi-motivasinya bagi para pemirsa Komsos di rumah atau dimanapun saja berada. Baik, terima kasih suster untuk kehadirannya bersama dengan kami di studio Komsos pada hari ini. Terima kasih Siska, selamat siang. Selamat siang suster. Terima kasih.